Kembali ke tadi Pak, soal efektivitas sertifikasi tanah ini sudah menjadi program pemerintah tentunya Pak ya, yang harus kita dukung penuh. Karena banyak masyarakat juga yang masih belum memiliki tanah lah kira-kira ya. Sebagai isu tadi, jangan sampai tanah ini menjadi mainan para cukong. Kira-kira gitu Pak ya? Betul. Baik, ini kembali ke soal perkebunan Pak. Tadi Bapak menyinggung teh, benar sekali nih Pak. Selain sawit, teh, komoditi apa lagi sih Pak perkebunan nih? Kita punya kopi, Kopi ya? kita punya kakao, Nah, kita punya karet. sekarang kopi sudah menjadi tuan di negeri sendiri belum Pak? Sudah, kalau kopi sekarang itu udah apa namanya itu, semua varietas-varietas yang ada di Ya. seluruh Indonesia sudah ada tampil di Indonesia. Ini yang agak aneh buat saya Pak. Lebih banyak kopi apa teh sih Pak di Indonesia nih? Kalau sekarang ini kopi, Kopi ya? kopi lebih banyak. Maka itu tidak aneh ketika banyak warung-warung kopi muncul. Betul. Nah, kapan teh Pak menjadi tuan tanah? Nah, Tuan di rumah sendiri kira-kira? sebetulnya kok teh kita juga sudah tuan, Ya. cuma konsumsinya terlalu rendah Oke. dibandingkan dengan kopi. Kopi. Jadi kopi kita yang justru yang lebih cepat berjaya. Oke. Dan kita punya apa namanya itu budaya kan minum di kedai gitu kan. Nah ini juga membuat perkembangan daripada industri food service namanya ini, Ya. yang untuk berbasis kopi ini cepat berkembang gitu kan di Indonesia gitu. Jadi suatu saat mungkin kita akan punya seperti merek-merek internasional Ya. yang dihasilkan dari kopi-kopi kita gitu kan. Kopi kita lah kopi yang terbaik, salah satu yang terbaik di Indonesia, di dunia gitu Ya. kan. Kita punya teh juga sebetulnya yang setiap daerah di Sumatera berbeda, di Jawa berbeda, Jawa Tengah berbeda, Jawa Timur semua yang punya taste yang tersendiri. Ini perlu kita kembangkan juga lebih ke depan gitu. Ya. Nah, sehingga nanti suatu saat yang namanya tropical beverage itu minuman tropis itu rajanya itu kita. Kita sekarang sudah raja sawit itu sudah dapat. Oke. Tapi raja minuman tropis belum. Belum. Kita kembali ke sawit aja kalau Iya, gitu Pak. oke, Pak. Nah, sawit ini kan juga bersinggungan dengan pertanahan Pak. Ini gimana Betul. Pak? Menurut Bapak nih pendapat coba kira-kira. Betul. Kalau mau bisa berdialog di antara Bapak dua pakar ini. Tapi terlebih dulu saya ingin menjelaskan. Jadi tanah daratan Indonesia ini Pak, Aha. itu dikapling oleh dua undang-undang. Ya. Satu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 yang kita kenal dengan sebutan Undang-Undang Kehutanan. Satu lagi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 Ya. yang kita kenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria. Nah ini 65% tanah daratan kita itu di bawah rezimnya Undang-Undang Kehutanan. 35%-nya itu adalah kita Pak, UUPA. Ya. Artinya apa? Rakyat, masyarakat, bangsa itu hidupnya yang di tempat yang 35%. Luasnya kurang lebih 1,9 juta kilometer persegi. Luasnya. Sisanya kehutanan. Oke. Bapak bisa lihat, kalau masyarakat masuk ke kehutanan pasti akan diusir. Begitu ya. Jadi kalau kita kembali ke teh maupun kopi maupun pangan yang lain, sawit, Ya. mencari tanahnya ada di mana itu harus berada di atas yang 35% itu Nah, ya. menurut Bapak gimana Pak kondisi ini? Ya itu memang di Indonesia ini kan kita punya luas daratan itu hampir 198 juta hektar. Dari 198 juta hektar itu hampir 50% itu hutan. Ya. Itu menurut Citra Satelit. Jadi ada 50% lagi itu terbagi ke seluruh sektor termasuk kota-kota gitu. Jadi kalau ditanya berdasarkan data Citra Satelit, memang luas daratan Indonesia itu dominan adalah hutan. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Gordia tadi itu benar. Memang rezim kita itu rezimnya adalah kehutanan. Nah sekarang ini masalah di sawit, persoalan terbesar itu adalah di situ. Ya. Tumpang tindih lahan. Aha. Pertama antara perkebunan dengan non perkebunan. Ya. Baru antara perkebunan sawit dengan perkebunan sawit pemilikan. Terutama ini menjadi persoalan penting itu adalah sawit rakyat. Sawit rakyat itu ada kira-kira di Indonesia itu sekitar 6 juta hektar. Dari 6 juta hektar itu 90% tidak jelas legalitasnya. Ini ada yang masih sebagian itu di kawasan hutan, meskipun itu sudah dibangun tahun 80, sampai sekarang belum lepas dari kawasan hutan. Makanya tidak bisa ISPO, tidak bisa disertifikasi gitu kan.
Itu persoalan besar kita, Pak Kurdianto, di pertanahan, di soal sawit itu. Sawit rakyat gitu kan. Itu 90% sawit rakyat kita itu lahannya itu legalitasnya belum jelas. Masih katanya di dalam kawasan, tidak punya apalagi HGU, kalau kita STDB namanya kalau rakyat, surat tanda daftar budidaya, itu tidak punya karena tidak punya legalitas. Nah, ini persoalan kita terbesar di Kompleks, sawit. Pak ya? Kompleks sekali. Di kompleksiti di pertanahan ini, Pak, luar biasa, Pak, bagi rakyat. Betul, Pak, ya. betul. Rakyat awam tentunya kan tidak akan sampai di sana, Pak. Iya. Nah, bagaimana Bapak sebagai pakar memahamkan ini kepada masyarakat? Kompleksitas pertanahan ini. Ya, sampai ke tanah ini kan harus berproduksi, Pak. Harus bisa menghidupi rakyat. Bagaimana Bapak menjelaskan dari sisi kepakaran ataupun dari sisi pemerintah ini? Ya. Jadi saya kembali lagi pertanyaan yang pertama tadi, Ya. Pak, yang efektif. Ya, Tentunya ada temannya, efisien. Pak, efisien. ya. Ya. Efektif terkait dengan tujuan, efisien terkait dengan uangnya, begitu ya. Jadi dua-duanya ini harus benar-benar tercipta pada program, diantaranya program agraria dan pertanahan. Jadi nggak boleh salah sasaran begitu. Apalagi menghadapi kelangkaan tanah itu. Jadi saya bisa mengatakan kita merdeka tahun 1945. Pada tahun 2018 ini, Pak, bidang tanah yang terdaftar itu baru 80-90%. Itu pun dengan keinginan kuat dari Bapak Presiden. Kalau nggak ada keinginan kuat, mungkin hanya sekitar 40%, 50% sekarang ini. Yaitu dengan program sertifikasi massal. Pronas itu, Pak ya? Bukan? PTSL, program pendaftaran tanah sistematik lengkap itu. Yang tahun ini 9 juta bidang harus selesai dia. Untuk menerbitkan 9 juta bidang ini butuh anggaran yang besar. Kalau itu bukan tangannya Presiden, pengalaman yang lalu nggak akan kebagian itu. Gitu. Tapi sekarang udah perintah Presiden begitu. Tapi kan secara teknis tidak semudah apa yang kita bayangkan, Pak. Menerbitkan sertifikat itu, katanya nih, Pak. Ya. Karena di bidang tanah ini seperti bidang lain juga banyak pemain kira-kira gitu, Pak. Ya, Pak ya? Ya. Ada calo lah, ada apa lah. Bagaimana pemerintah menyikapi ini, Pak? Apakah perlu ada pasukan khusus gitu memberantas calo kira-kira gitu, Pak? Atau gimana, Pak? Jadi benar bahwa secara teknis tidak mudah. Ya. Itu semua tercantum, termuat pada SOP-nya, Pak. Ya. SOP-nya ada, terbagi dari 2 kelompok. Satu yang disebut data fisik, Ya. yang kedua data yuridis. Baru dari 2 data ini lahirlah namanya sertifikat. Memang nggak murah ini, Pak, mahal, Pak. Itu sebabnya kita dulu berebutnya kalah terus. Tapi sekarang karena presidennya begitu berniat keras untuk mendaftarkan tanah-tanah. Ya. Ada hanya 35% itu loh, Pak. Nah, persoalan calo tadi gimana, Pak? Nah, persoalan calo itu saya bisa mengatakan itu sama dengan supply dan demand. Gitu ya. Calo itu muncul kalau ada saya butuh sama calo itu. Seperti Bapak ngurus sertifikat. Apakah Bapak bisa mau datang daftar di kantor? Kan tidak. Pasti Bapak kan nyuruh pihak ketiga kan, bantu ini, tolongin, layani ini. Begitu kan, Pak ya. Disitulah ada peluang bermain. Di situ ada peluang bermain ya. Nah, sekarang Tapi kalau calo yang sifatnya negatif, yaitu yang namanya spekulan, nah itu yang harus kita berantas, Pak. Jadi saya tahu persis bahwa di lokasi itu suatu saat akan dibangun jalan begitu, tol, saya punya uang, saya beli duluan. Begitu tol liwat, direncanakan begitu, saya akan minta ganti rugi mungkin 5 kali, 10 kali lebih mahal itu dari kan spekulan, Pak ya? Itulah yang harus kita berantas. Ya, tapi tadi kembali ke soal calo, Pak. Ini kan dunia ini sudah masuk dunia kemajuan teknologi yang luar biasa. Betul. Apa ini nggak bisa, Pak, lewat online gitu pengurusan? Betul. Jadi tadi rentang hubungan terkendali itu putus calo itu, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Ya. Dan itu saya melihat sendiri bahwa itu sudah menjadi
target atau sasaran ya mungkin Ya. dari kebijakan agraria Itu sekarang. yang disebut efektif dan Efisien. efisien. Iya, Pak. Ya. Bisa dari sisi itu ya Pak ya. Itu, Pak. Kemudian sekarang kebutuhan Bapak nih, perkebunan Pak, Ya. pertanahan. Kan ini harus juga inline Pak dengan kebijakannya, kebutuhan ini. Betul. Tercapai tidak kebutuhan itu Pak? Jadi kan selama ini ada dua sumber lahannya untuk perkebunan. Pertama itu kan lahan yang masyarakat. Ya. Itu biasa soal jual beli. Yang kedua adalah lahan dari negara. Nah, dari lahan negara ini itu harus dilepas dari kawasan hutan. Yang melepaskan itu adalah menurut undang-undang itu adalah Menteri Kehutanan. Dan itulah sumber lahan kita selama ini. Ya Indonesia ini memang agak luas gitu ya dan kompleksitas gitu. Entah bagaimana itu dengan perubahan-perubahan kebijakan otonomi daerah dan macam-macam itu terjadilah perubahan-perubahan tata ruang. Inilah yang membuat kompleksitas daripada tadi lahan tadi itu yang tadinya sudah lahan perkebunan sawit diklaim lagi oleh lahan perkebunan yang lain atau bahkan sektor lain. Tapi 3 tahun terakhir ini pemerintah kan sudah ambil sikap mengenai itu gitu ya. Itu yang disebut dengan kebijakan satu peta. Jadi semua itu harus satu sumber diselesaikan secara bersama-sama oleh kementerian yang terkait. Ada Menteri Kehutanan, ada Menteri Agraria di dalam, ada Menteri dan dipimpin oleh Menko Perekonomian. Ya. Nah ini kebijakan satu peta ini kita sangat harapkan ini menjadi solusi untuk mencegah tadi suatu soal tumpang tindih. Kemudian kedua juga tadi soal ada spekulan. Karena ini kan dipotret secara menggunakan digital juga gitu kan. Jadi sekarang kita sudah punya digital semua Pak. Secara nasional sudah jelas. Jadi kita sekarang sudah jelas. Misalnya luas sawit kita sekarang dulu dengan laporan-laporan dari daerah itu sawit kita hanya 14 juta hektar. Ya. Tapi melalui digitalisasi satelit terakhir itu kita dapat dengan citra satelit itu 16,4 juta hektar. Jadi betapa luasnya Pak ya, luasnya tanah dan besarnya potensi. Betul. Baik di sisi perkebunan maupun ketersediaan tanah. Sehingga kedua sisi ini kan harusnya harmoni nih Pak. Ya, betul. Tapi di masyarakat kan sering terjadi cerita bahkan bukan harmoni, ya. Tapi konflik. Betul, itu dia. Konflik tanah, ya. Konflik perkebunan Perkebunan. antara pemilik tanah dengan pemilik kebun juga masuk ke dalam konflik. Iya. Nah, kira-kira konsep apa yang paling tepat menurut Bapak? Baik. Jadi ini pertanyaan yang betul-betul sangat mendasar, Pak. Iya. Bahwa konflik pertanahan ini semacam pathological disease gitu lah. Ya. Yang namanya konflik tidak akan bisa hilangkan. Dimanapun Pak, selalu ada konflik. Kita lihat sekarang bangsa Indonesia. Ya. Bangsa Indonesia ini bangsa yang multikulturalis dan bangsa pluralis. Budaya berbeda, kemudian pluralis sendiri. Itu sebabnya kita sebut multikulturalis ini melahirkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan. Kalau yang ini adalah Pancasila yang pluralis begitu, Pak. Itu tersebar di Indonesia. Sekarang datang satu program, misalnya begitu. Tentunya program ini harus didahului dengan yang namanya sosialisasi. Siapa yang membiayai biaya sosialisasi komunikasi? Menurut saya, pemerintah. Oke, sampai di situ dulu. Jangan dibebankan pada ini. swasta ya. Jangan. Oke, nanti akan kita masuk kepada segmen ketiga, ya. Baik. Mari Pak, minum lagi. Ya.